Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Dalanggo. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dari kelas A semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang revaluasi. Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020 berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar rupiah dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta rupiah yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta rupiah. Jadi jawabannya, jika dilakukan revaluasi, maka harga perolehan mesin dikurangi sama akumulasi penyusutan. Jadi 400 juta rupiah dikurangi 150 juta rupiah. Hasilnya 250 juta rupiah. 250 juta rupiah ini adalah nilai buku mesin. Dan nilai buku mesin dikurangi sama nilai revaluasi, maka 250 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. 350 juta rupiah ini adalah selisih lebih revaluasi. Catatan, harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui di soal. Akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta rupiah kali 12,5% atau tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta rupiah per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta rupiah kali 3 tahun sama dengan 150 juta rupiah. Nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan nilai buku mesin atau 400 juta rupiah dikurangi 150 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi nilai buku mesin atau 600 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Pembahasan, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba, maka keterangannya nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal. Selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi dikurangi nilai buku atau 600 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah sama dengan 350 juta rupiah. Kemudian PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi kali 10% sama dengan 35 juta rupiah. Tabel selanjutnya yang kedua terdapat laba, penyusutan mesin, penghasilan kena pajak, dan PPh badan 25%. Keterangannya, laba bersih dari soal. Kedua, penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta rupiah kali 12,5%. Sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta rupiah kali 12,5%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak PPh badan 25% didapatkan dari PKP kali 25%. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel revaluasi dan tidak revaluasi. Dari tabel di atas tersebut, kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Karena diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, jika kondisi perusahaan rugi, maka dari tabel di sini dari tahun ke 2015 sampai 2020 laba dan saldo ruginya dapat dilihat dari tabel di atas bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta rupiah. Saat ini berada di tahun 2020 sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa dikompensasikan kerugiannya. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021 berapapun labanya, maka itu akan menjadi dasar pengenaan pajak. Tabel selanjutnya yaitu dari tahun ke 2015 sampai tahun 2020 dan nilai revaluasinya.
dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan yang perlu membayar PPh badan 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000 ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.